Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, itu semua nama-nama yang pernah bikin satu dunia gemetar ketakutan gak sih? Mereka bisa mengontrol hidup jutaan orang, mereka bisa memerintahkan perang, mereka bisa membangun patung diri sendiri setinggi puluhan meter. Tapi ada satu hal kecil nih yang gak bisa mereka kontrol, cara mati mereka sendiri. Di episode kali ini, kita akan melihat babak terakhir dari para tokoh paling ditakuti di dunia ini ya. Kita akan bongkar gimana sih takdir mereka berakhir. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 9. Joseph Stalin. Pada masanya, Joseph Stalin tuh bisa dibilang orang paling powerful di Uni Soviet karena dia tuh mengatur mulai dari ekonomi, politik, sampai kehidupan para warganya. Nah, masalahnya di tahun-tahun terakhirnya, Stalin ini tuh udah tua dan juga sakit-sakitan. Tapi masalah terbesarnya adalah paranoia. Dia ini paranoid level dewa, terutama sama dokter ya. Dia bahkan bikin drama nasional namanya Doctor's Plot, di mana dirinya tuh menuduh dokter-dokter top yang mana kebanyakan Yahudi pada berkomplot mau ngeracunin dia dan juga para petinggi Soviet lainnya. Ironisnya, pada tanggal 1 Maret 1953, Stalin yang pada waktu itu tinggal di vilanya nggak keluar-keluar tuh ya dari kamar. Pengawalnya sih dengar suara aneh, tapi mereka nggak ada yang berani buka pintu. Kenapa? Karena Stalin benci banget diganggu. Salah-salah dikit nih pengawalnya yang bisa dieksekusi tuh jadinya. Pokoknya Stalin tuh nggak ada minta makan, nggak ada mandi, nggak ada ngapa-ngapain deh. Alhasil, malamnya pengawal Stalin ini mulai curiga dan mutusin untuk mendobrak masuk ke dalam kamarnya. Terus kalian tahu nggak apa yang ditemukan? Stalin udah tergeletak di lantai nggak sadarkan diri dan nafas pun udah berat banget. Dia kena stroke atau pendarahan otak. Selama 3 hari, orang paling ditakuti di Uni Soviet itu cuma bisa terbaring di sofa, disuapin pakai sendok, sampai akhirnya dia mati pada tanggal 5 Maret 1953. Nah, masalahnya nih, waktu jasadnya dipamerkan, jutaan rakyat tuh chaos banget mau ngeliat. Saking rusuhnya, terjadi desak-desakan parah yang bikin ratusan, bahkan ribuan orang mati tuh keinjek-injek loh. Dan sampai sekarang banyak yang percaya dia nggak mati alami. Konspirasi terkuatnya adalah dia sengaja diracun atau dibiarin mati sama orang-orang di lingkar dalamnya sendiri. Dan tersangka utamanya, si kepala polisi rahasia yaitu Levran Tiberia. Should we investigate? Should you shut the fuck up before you get us both killed? Nomor 8. Benito Mussolini. Kalian mungkin pernah lihat foto sejarah yang super disturbing ini, yaitu beberapa digantung terbalik di atap pom bensin di Italia. Yang paling terkenal di situ gak lain adalah Benito Mussolini, diktator Italia dan bestinya Hitler. Gimana ceritanya ya dia bisa berakhir separah itu? Oke, kita flashback dikit ya. Pada tahun 1943, Mussolini lagi kalah perang parah. Saking parahnya, pemerintahnya sendiri yaitu fasis Italia yang berujung menangkapnya ya teman-teman. Tapi dia nggak lama di penjara. Pasukan khusus Jerman menyelamatkan dia dan juga mengangkat dirinya ini jadi pemimpin boneka di Italia Utara. Singkat cerita, pada tahun 1945, Jerman dan juga Mussolini ini udah pasti kalah total. Para pejuang perlawanan Italia yang disebut sebagai partisan sudah menguasai keadaan di sana. Di titik ini, Mussolini tahu dia tuh tamat. Dia dan selingkuhannya, yaitu Clara Petacci, mencoba untuk kabur. Rencananya sih, dia pengen nyamar bareng rombongan tentara Jerman, terus kabur ke Swiss, lalu lanjut lagi ke Spanyol. Tapi kisah ini gak berakhir happy ending karena Mussolini berujung ketahuan sama pasukan yang ada di dekat Danau Como. Di tanggal 28 April mereka tuh ditangkap, diinterogasi, lalu kemudian langsung dieksekusi tanpa pengadilan sama sekali. Dalam hitungan detik, Mussolini dan juga Clara langsung ditembak dan jenazahnya pun gak buru-buru dikubur. Mayat mereka mau digantung terbalik di depan pom bensin di Milan yang merupakan tempat di mana Mussolini pernah mengeksekusi lawan politiknya. Warga yang marah tuh langsung ngumpul, ngeludahin, nendang-nendang, lemparin batu, bahkan sampai nembakin juga loh. Brutal banget kan ujung hidupnya? Nomor 7. Saddam Hussein.
Definisi hidup bagaikan roda tuh ternyata bisa terjadi juga ya di pemimpin negara. Contohnya seperti Saddam Hussein. Dulu mah dia ditakutin sama satu negara, beberapa tahun kemudian malah jadi orang yang diburu dan juga dibiarkan tergantung di depan kamera. Jadi ceritanya di puncak kekuasaannya yaitu tahun 1979, negara Irak tuh kayak jadi miliknya sendiri. Kalau ada yang lawan atau nggak suka, besoknya bisa langsung lenyap tanpa jejak. Nah, setelah Amerika nuduh Saddam Hussein di Irak punya senjata pemusnah massal, Amerika dan juga sekutunya pun langsung invasi Irak. Militer Irak ternyata nggak sekuat itu ya teman-teman. Cuma dalam 3 minggu mereka kalah telak. Tanggal 9 April 2003, ibu kota Baghdad jatuh. Momen paling ikoniknya itu adalah patung raksasa Saddam ini sampai dirobohin. Rezimnya jelas ya, resmi tumbang. Tapi Saddamnya kemana? Kabur tuh teman-teman. Di sini Amerika nggak main-main ya. Mereka pasang sayembara $25 juta untuk kepala Saddam dan juga $15 juta untuk masing-masing putranya. Selama berbulan-bulan Saddam Hussein jadi hantu. Sampai akhirnya di bulan Desember, seorang tentara Amerika curiga melihat ada gubuk kecil dan disitulah Saddam Hussein yang sudah berewokan serta kucel keluar dan juga menyerah. Dia ditahan, diadili, dan 5 November 2006 divonis bersalah atas kejahatan kemanusiaan. Hukumannya apa tuh? Mati digantung. Saddam sempat protes. Dia minta dieksekusi regu tembak aja karena katanya lebih terhormat untuk posisinya sebagai panglima militer. Tapi permintaannya ditolak. Tanggal 30 Desember 2006, Saddam Hussein dieksekusi gantung ya teman-teman. The crazy part is, ada yang diam-diam merekam eksekusinya pakai handphone dan videonya tuh bocor ke internet dong. Aduh, dari istana megah ke lubang di tanah, malu banget sih ini. Nomor 6. Adolf Hitler. Dari semua diktator di dunia, mungkin nama Adolf Hitler tuh bisa kita anggap sebagai pemimpin gila yang paling terkenal ya. Selain udah bikin jutaan orang meninggal dan berhasil menyulut Perang Dunia Kedua, ya wajar kan kalau orang tuh pada nggak suka sama dirinya. Cuma pada akhirnya, karma berjalan dengan adil ya teman-teman. Jadi pada akhir April tahun 1945, rumahnya tuh dikepung sama tentara sekutu sehingga membuat dia harus ngumpet di bunker bawah tanahnya. Isinya tapi nggak sendirian loh, ada dokter pribadinya, ada ajudannya, ada beberapa jenderal, dan ada pacarnya yang bernama Eva Braun. Di dalam situ, Hitler masih denial dan bilang kalau Jerman bakal bangkit. Walaupun ya tiap hari ngomel-ngomel dan juga pusing sendiri. Padahal mah di luar udah chaos banget ya. Di dalam bunker ini pokoknya tuh dia makin paranoid deh. Dia dengar kabar buruk terus dan jenderal-jenderalnya pun gak mau nurut. Puncaknya adalah 2 orang paling dipercayanya yaitu Himmler dan juga Göring ketahuan mencoba nego nyerah ke musuh di belakang dia. Hitler di situ ngamuk parah dan merasa dikhianati oleh semua orang. Sampai akhirnya di tanggal 30 April 1945, Hitler ini kayaknya udah sadar kalau dia nggak punya jalan keluar sama sekali. Makanya setelah nikahin pacarnya itu untuk 1 hari, dia mutusin lah tuh untuk cabut dari dunia bareng-bareng sama Eva dengan cara sang istri minum sianida sedangkan dirinya nembak kepalanya sendiri. Dan sesuai instruksi terakhir Hitler, mayat mereka berdua pun diangkut ke taman di atas bunker, disiram bensin, dan dibakar hangus sama pengawalnya. Ini semua tuh biar apa sih? Biar nggak ditemuin sama musuh-musuhnya ya. Satu-satunya yang bisa diidentifikasi kalau mayat itu adalah mayat Hitler cuma dari gigi palsunya doang ya teman-teman. Makanya jangan heran kalau setelahnya banyak teori konspirasi bermunculan yang bilang kalau Hitler tuh masih hidup di dunia ini. Nomor 5. Kim Jong-il. Sebelum akhirnya Kim Jong-un bisa jadi pemimpin Korea Utara, aslinya ada Kim Jong-il yang punya prioritas hidup begini ya teman-teman. Fancy dulu, rakyat nanti aja. Sebagai pemimpin sebenarnya tuh dia tetap kerja, bahkan mungkin terlalu kerja karena ngurusin dari makanan, rambut, sampai siaran TV yang dikonsumsi sama warganya. Anehnya di tahun 2008, Kim Jong-il ini mendadak hilang dari peredaran. Dia nggak muncul di acara-acara penting seperti parade militer. Intelijen Amerika saat itu langsung curiga nih, wah ini orang kayaknya kena stroke. Media korut sih diem-diem aja, tapi di belakang layar mereka tuh panik. Para diplomat korut di seluruh dunia bahkan disuruh standby dekat kedutaan kalau ada pesan penting. Tiba-tiba korut merilis foto dan juga video baru yang pesannya begini, bos kami sehat-sehat aja kok. Tapi jelas ya, para analisis nggak yakin. Ini foto lama yang udah diedit deh kayaknya.
Barulah pada tanggal 17 Desember 2011, akhirnya sang pemimpin dikabarkan meninggal di dalam kereta mewahnya karena menderita serangan jantung waktu lagi inspeksi ke berbagai daerah. Ya, ibaratnya mah dia kayak meninggal demi rakyat gitu ya teman-teman. Tapi jelas, banyak gosip beredar kalau dirinya ini udah sakit parah dari lama dan berita itu pun hanya akal-akalan pemerintah untuk nutup-nutupin aja. Bedanya sama pemimpin lain, ya waktu dia meninggal, keluarganya tuh langsung pada nangis semua. Cuma kita nggak tahu ya itu tuh tangisan tulus apa enggak, soalnya di Korea Utara tuh nangis kayak ujian nasional ya teman-teman. Iya beneran deh, kalau kalian nggak kelihatan nangis, ya bisa-bisa langsung dicatat, dicurigai, dan besoknya dibawa ke camp untuk kerja Rodi. Nomor 4. Hideki Tojo. Sebelum Jepang jadi seperti negara sekarang yang terkenal masyarakatnya pada santai dan juga cuek, ternyata ada ulah Hideki Tojo, yaitu Perdana Menteri Jepang selama Perang Dunia Kedua yang ambisius banget untuk ikutan perang. Asal tahu nih ya, dialah dalang yang memutuskan untuk menyerang markas Amerika di Pearl Harbor. Dimana setelah itu, Amerika pun langsung balas dendam habis-habisan dengan ngirim 2 bom nuklir di Hiroshima dan juga Nagasaki. Jelas, nama Hideki Tojo ini ada di paling atas dalam daftar buronan penjahat perang ya teman-teman. Nah, pada tanggal 11 September 1945, tentara Amerika mengepung rumah Tojo untuk menangkap dirinya. Tojo yang merasa malu banget ditangkap musuh, mutusin untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia duduk di kursi, ambil pistol, dan dia nembak dadanya sendiri. Sialnya ternyata dia gagal mati. Pelurunya ternyata meleset dari jantung sehingga Tojo terbaring di kursinya, berdarah-darah nahan sakit tapi nggak mati-mati. Saking lamanya, wartawan Jepang malah sempet datang dan Tojo sambil sekarat ngasih statement yang intinya tuh begini. Maaf ya, saya matinya lama banget, perang ini dibenarkan kok, saya tunggu penghakiman sejarah. Ya, ironisnya tentara Amerika yang datang untuk menangkap dia, dan waktu lihat Tojo sekarat malah panik dan nyelamatin dia dong. Mereka manggil tim medis dan Tojo pun dirawat sampai sembuh total. Barulah di tanggal 12 November 1948, pengadilan pun mutusin kalau hukuman yang sepadan adalah dengan cara digantung dan benar-benar terlaksana di tanggal 23 Desember di tahun yang sama. Nomor 3. Pol Pot. Gaya kepemimpinan Pol Pot di Kamboja sebenarnya agak berbeda sih ya dari pemimpin lainnya. Kita mundur ke akhir tahun 90-an ya. Pol Pot yang bertanggung jawab atas kematian jutaan orang posisinya lagi goyah pada saat itu. Dia mulailah paranoid. Di tahun 1997, dirinya nyuruh bunuh teman lamanya sendiri yaitu Son Sen plus 13 anggota keluarganya. Melihat ini, komandan top lainnya yaitu Tamok langsung mikir, gawat nih, habis dia pasti gue nih yang dibunuh. Jadi sebelum jadi target, Tamok gerak duluan. Dia kumpulin pasukan, nuduh Pol Pot mengkhianat, dan nyerbu balik bosnya sendiri ya. Pol Pot memang berusaha kabur, tapi gagal total. Dia udah tua dan sakit-sakitan, sampai-sampai harus digotong dong. Akhirnya apa? Si bos besar ditangkap sama anak buahnya sendiri dan menjadi tahanan rumah. Uniknya, waktu ditahan dia sempat diwawancara jurnalis Amerika. Di sini pun dia ngelesnya tuh jago banget ya. Dibilang kalau hati nurani saya bersih, dan ngotot juga kalau dirinya ini membunuh orang demi negara, bukan demi kekuasaan. Terus soal jutaan korban genosida gimana? Dibilang angkanya lebay dong teman-teman. Barulah pada tahun 1997, kelompok Khmer Merah yang selama ini melindungi Pol Pot akhirnya bikin sidang publik untuk menghukum Pol Pot penjara seumur hidup. Tapi plot twistnya pada tanggal 15 April 1998, Pol Pot ditemukan tewas di tempat tidurnya. Resminya sih dibilang mati karena serangan jantung. Tapi banyak orang gak percaya dan bilang kalau dia tuh minum racun karena malu, sehingga berujung bunuh diri aja karena tahu bakal diserahkan ke pengadilan internasional. Nomor 2. Ceausescu. Waktu muda, Presiden Komunis Rumania ini sempat dipuja-puja seperti pahlawan karena dia melawan Nazi dan juga pemerintahan lama yang kurang berpihak sama rakyat. Tapi yang awalnya merakyat, lama-lama malah merampas haknya para rakyat dong. Bayangin aja, waktu rakyat lagi kelaparan, tau gak sih dia ngapain? Dia malah pesta. Terus pas negara bangkrut dia ngapain? Dia malah bangun istana yang gede banget.
Akhirnya nggak heran kan kalau rakyat Rumania tuh muak dan mulai demo minta sang pemimpin untuk diturunkan. Tapi namanya diktator ya bukannya dengerin, malah nyuruh tentara untuk nembak rakyatnya dong. Dari sini demonya makin parah sampai akhirnya pas dia pidato di depan ribuan orang malah disorakin rame-rame. Besokannya dia langsung kabur sama sang istri. Namun belum sempet jauh dari wilayahnya, malah ditembakin sama warganya sendiri. Dan mereka berdua akhirnya ditangkap walaupun udah berusaha kabur dengan gonta-ganti mobil. Di tanggal 25 Desember 1989, tuduhan yang diberikan di pengadilan militer darurat untuk Ceausescu serta istrinya pun banyak banget ya, yang membuat vonisnya adalah hukuman mati. Saat itu juga mereka berdua langsung dikirim keluar, dibawa ke halaman dan juga ditembak mati. Gila, benar-benar secepat kilat kan? Nomor 1. Mao Zedong. Dan terakhir, ada pemimpin paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial dalam sejarah Tiongkok karena dia punya ambisi untuk mengubah negaranya jadi negara industri kuat, namun pakai cara yang brutal banget. Jutaan warga dibuat meninggal kelaparan, atau disiksa cuma karena beda pendapat aja. Nah, karmanya muncul pas di tahun 1970-an, di mana dia mulai bertambah umur dan juga makin sakit-sakitan. Mulai dari paru-parunya yang lemah, jantungnya bermasalah, stroke berulang, serta ada Parkinson. Eits, tapi riwayat kesehatan ini tuh sebenarnya sempat jadi rahasia negara loh. Ya, cuma namanya umur, mau dijaga seketat apapun juga pasti kebongkar gak sih? Makanya di tanggal 9 September 1976, dirinya dinyatakan meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Uniknya, walaupun dia juga bersalah karena bikin warganya meninggal, tapi masih banyak yang menganggap Mao tuh pahlawan, bahkan 1 juta orang tuh datang ngantri untuk ngasih penghormatan terakhir. Tapi nyatanya ada plot twistnya nih ya teman-teman. Mao sendiri sebenarnya udah minta kalau sampai dia meninggal, jenazahnya minta dikremasi. Namun apa sih yang terjadi? Permintaannya diabaikan total. Pemerintah malah memutuskan untuk ngawetin badannya secara permanen. Jenazahnya dipajang di dalam sebuah makam raksasa biar rakyat Tiongkok bisa terus mengunjungi dia sampai sekarang. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.